menyempurnakan pembahasan, saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Hubungan suami istri ketika kita kan kalau malam kelar nih. Nah, ini kita hubungan suami istri misalnya malam-malam pas kesiangan tuh. Iya. Belum mandi junub sampai subuh. Suami istri yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, bagaimana status puasanya? Para ulama mengatakan status puasanya sah, ya, tinggal mandi junub, sholat subuh, lanjutkan puasanya. Dalilnya itu di Al-Quran ada lewat metode pendekatan isyaratun nas, dalam hadis secara eksplisit ada. Misalkan hadis aja dah, Sahih Bukhari, asbaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam junuban. Rasul pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Kemudian Rasul mandi dan melanjutkan puasanya. Nah, ini dalil yang sangat jelas secara eksplisit menyebutkan bahwa puasanya orang junub atau orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub itu tidak batal, ya. Kurang lebih seperti itu. Setelah subuh itu Ya, sikat giginya setelah subuh. Apakah boleh ataukah tidak? Hukumnya boleh, ya. Iya. Kata Imam Syafi'i, bersiwak atau bahasa kita sekarang sikat gigi itu hukumnya boleh. Sampai kapan? Sampai tiba waktu zuhur. Jadi selama belum tiba waktu zuhur, sikat gigi, siwak itu masih boleh hukumnya, ya. Tapi lewat waktu zuhur, kata Imam Syafi'i, hukumnya makruh. Ya. Kenapa bisa beda seperti itu? Imam Syafi'i berdalil dengan kias. Kata Imam Syafi'i begini, alasan diharamkannya orang yang mati syahid, alasan diharamkan orang mati syahid dimandikan adalah agar bukti-bukti kesyahidannya, bukti perangnya yaitu darah tidak hilang. Orang mati syahid kan biasa berlumuran darah, ya. Nah, orang yang mati syahid hukumnya itu langsung dikafani, kemudian dikuburkan, selesai. Ya. Nah, kenapa tidak boleh dimandikan? Haram orang mati syahid dimandikan. Kenapa tidak boleh dimandikan? Kata Imam Syafi'i, agar bukti-bukti ibadahnya yaitu jihad tidak hilang. Nah, ini dikiaskan oleh Imam Syafi'i ke masalah siwak. Orang puasa adalah orang yang orang biasanya memiliki bau mulut. Nah, bau mulut itu sebagai bukti seseorang berpuasa. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bau mulut orang puasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi, ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, oh, berarti bau mulut orang puasa itu merupakan bukti ibadah puasanya dia. Nah, sementara menghilangkan bukti ibadah itu hukumnya apa? Hukumnya tidak bagus, ditarik ke masalah ini, jadi hukumnya makruh. Biasanya habis zuhur itu mulut mulai bau tuh, habis zuhur itu, ya. Kalau pagi-pagi sih belum bau, masih bau jengkol gitu. Belum bau mulutnya, ya. Nah, setelah zuhur kata Imam Syafi'i biasanya bau mulut itu berubah atau timbul-timbul bau-baunya. Maka bau itu menjadi saksi nanti di hari kiamat dan itu merupakan bukti ibadah puasa seseorang. Maka menghilangkan bukti itu makruh hukumnya. Sehingga Imam Syafi'i berkesimpulan, bersiwak atau menggunakan sikat gigi sebelum tiba waktu zuhur boleh hukumnya. Tapi setelah waktu zuhur makruh hukumnya, ya. Cuman walaupun boleh, ya, saya punya catatan. Ini dari guru saya. Kata guru saya, walaupun bersiwak, menggunakan sikat gigi sebelum zuhur itu boleh, cuman hati-hati. Jangan sampai ada air yang tertelan. Iya, kalau dari sikat gigi mungkin dari air-air bersih itu, ya, jangan sampai ada yang tertelan. Kalau cuman wangi-wangi odol sih nggak apa-apa. Wanginya odol, aromanya odol itu tidak jadi masalah selama tidak ada bendanya. Dan siwak itu hati-hati, Pak. Siwak awalnya kering,
kita masukkan ke mulut kita, kering kan? Sholat pertama tuh. Mau sholat kedua, kita masukkan siwaknya masih basah. Hati-hati tuh. Itu siwak basah dimasukkan ke mulut, kemudian bercampur dengan air liur kita telan. Wah, itu bisa membatalkan puasa. Ya, makanya hati-hati ketika menggunakan siwak. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, boleh. Jadi sebelum zuhur gosok gigi dan setelah zuhur makruh. Iya, boleh. Saya ini kan, kita kan punya jarak di sini sih kan. Nah, kita kan kadang-kadang sholat di dalam ruangan gitu ya. Nah, itu kucing itu kadang-kadang sering-sering mondar mandir gitu ya di tempat kita sholat. Nah, itu apakah landainya perlu kita rela atau gimana? Tapi kan nanti semuanya ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya dia di luar atau untuk apa gitu kan kita nggak tahu. Iya, al yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak hilang hanya karena keraguan. Nah, kita yakin kucing itu tidak menginjak najis. Itu keyakinan kita. Ya. Kemudian kita curiga sama kucing itu, dia keluar rumah kali aja kan nginjek najis. Kita suzon sama kucing. Akhirnya apa? Ketika kita sholat, itu kucing mondar-mandir di depan kita. Kita suzon, kita curiga kepada kucing kakinya nginjak najis. Maka kata para ulama, hukumnya tidak najis, ya. Karena najis itu harus yakin. Kita ketika menghukumi sesuatu dengan hukum najis, kita harus yakin itu najis. Kalau tidak yakin, maka tidak najis. Saya contohkan dengan yang lain. Misalkan kita ke toilet umum, ya, atau toilet masjid deh. Di toilet masjid ada 3 kali berarti ini disebutnya. Tadi pertama wali makan nasi padang, yang kedua si otoy. Yang ketiga ini nih. Ya. Yang ketiga tadi apa? Masalah air. Kita ke toilet umum atau ke WC masjid, di sana cuma ada 1 ember kecil. Ya. Ketika kita masuk toilet umum atau WC masjid, kita curiga, wah, jangan-jangan orang sebelumnya takutnya kencing berdiri, kemudian nyepret ke sana kemari, salah satunya cepretannya masuk ke, itu namanya suuzon. Ya, was-was itu namanya, ya. Nah, masalah najis, selama kita tidak melihat najisnya itu benar-benar masuk air, selama itu pula kita tidak boleh menghukumi itu najis. Kita masuk ke toilet umum, baknya kecil banget atau airnya kecil, kemudian kita bilang itu najis, nggak boleh. Selama baunya, warnanya, rasanya bukan bau warna rasa najis, selama itu pula hukumnya suci. Sama kita ngelihat kucing mondar-mandir. Kalau kita tidak benar-benar yakin melihat sendiri kucing itu nginjek najis, maka selama itu hukumnya suci. Kecuali kalau kita yakin betul itu si kucing tadi habis nginjek tai kucing. Kucing nginjek tai kucing. Ya, kucing bawa najis, kemudian dia nginjek sejadah kita, yakin kita. Ya, kemudian kita cium memang benar ada baunya. Maka ketika itu baru dihukumi najis. Nah, jadi masalah najis ini kucingnya harus yakin ya. Kalau nggak yakin, nggak najis. Contoh lain deh, misalkan kerja seharian. Biasanya orang yang was-was itu suka curigaan. Ini daleman saya masih suci atau udah najis nih. Nah, maka kalau masih ragu terhadap najis, hukumnya apa? Suci. Baju kita gantung, ini diberakin cicak nggak ya? Atau kena binatang nggak ya? Dan lain sebagainya. Kalau ragu, maka hukumnya kecuali ngelihat langsung. Di bajunya itu benar-benar ada. Bukan tai cicak lain, tai kebo ada. Ya, kalau yakin benar-benar baunya kelihatan, warna, rasa, bahkan bentuk najisnya masih ada, berarti najis. Kalau tidak yakin, tidak najis. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Itu berlaku nggak? Misalnya kita bermain ke teman kita non muslim nih, mungkin kan misalnya punya anjing, nah terus kan misalnya piring atau segala macam kan pas masak babi atau misalnya dia anjing, nah kita nggak boleh sudun juga gitu. Itu berlaku nggak? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua untuk masalah puasa tuh, imsak
meninggalkan makan minum itu pas imsak atau pas adzan subuh, atau ada lagi berpendapat katanya kalau masih adzan subuh nih, kalau belum selesai adanya itu masih bisa. Itu yang mana ya? Ya, yang pertama tadi tentang apa? Tentang subuh tadi. Ini. Ya, itu berlaku juga ya. Misalkan teman kita non muslim, biasa dia makan babi, makan anjing, kemudian kita ketika makan ke rumahnya disediain nasi, telur, sama daging ayam, ya. Kan banyak kemungkinan itu. Kemungkinan piringnya bekas daging babi atau minyaknya, kualinya, ya, bekas daging anjing dan lain sebagainya, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu hukumnya sama dengan seperti tadi, karena masih banyak kemungkinan piringnya yang baru, dia baru beli, belum dipakai buat daging babi, daging anjing. Kemungkinan kualinya kuali yang lain, ya, atau kuali baru dan lain sebagainya. Jadi selama kita tidak yakin betul, maka selama itu pula tidak najis, ya. Yakin contohnya gimana? Contohnya dia menghidangkan 2 hidangan, halal non halal. Buat teman-teman yang non muslim babi, buat teman-teman yang muslim sapi misalkan. Tapi kita ngelihat masaknya di satu wajan. Ya, maka kita baru yakin itu najis, ya. Apalagi nggak dicuci dulu, apalagi bumbunya dicampur dan lain sebagainya. Nah, baru kalau yakin seperti itu najis hukumnya. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Masalah imsak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Selama fajar belum tiba, maka selama itu pula kita masih boleh makan, minum, dan belum mulai puasa, ya. Artinya apa? Artinya banyak kemungkinan di sini. Banyak poinnya. Poin pertama yaitu waktu imsak kita masih boleh makan, boleh minum. Cuman alangkah baiknya kita sudah tidak makan, tidak minum lagi. Itu sudah lampu kuning kalau bahasa lalu lintasnya. Apakah ada hadisnya? Ada hadis riwayat Imam Muslim. Satu ketika Zaid bin Sabit itu diundang sahur oleh Nabi, ya. Kemudian Zaid bin Sabit itu memperhatikan cara sahurnya Nabi. Jadi Nabi itu sahurnya sebelum tiba waktu subuh, beliau sudah berhenti makan, berhenti minum. Kemudian beliau ke masjid baca Quran, ya. Didengar oleh Zaid bin Sabit. Ini Rasul jarak selesai sahur dan sampai azan subuh baca Qurannya berapa ayat? Oh, ternyata sekitar 50 ayat. Yang tidak panjang, tidak pendek. 50 ayat, tidak panjang, tidak pendek. Setelah dikonversi ke waktu itu jadi 10 menit. Nah, maka inilah cerdasnya ulama kita. Ya, umat itu dikasih waktu 10 menit, dikasih waktu lampu kuning untuk menyelesaikan sahurnya. Jadi di lampu kuning, di waktu imsak itu dianjurkan untuk tidak lagi makan, tidak lagi minum, tapi belum wajib, ya. Belum wajib berhenti, hanya dianjurkan saja. Ya, kalau orang-orang sebelah masih banyak bilang, oh bid'ah. Waktu imsak adalah waktu yang bid'ah. Sebetulnya gini ya, kalau mereka nggak paham itu nanya dulu ke kita. Nanya apa yang dimaksud waktu imsak, karena mereka paham itu waktu imsak itu wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu pahamnya mereka seperti itu. Padahal kalau mereka nanya sama kita aja, waktu imsak itu waktu apa? Kita bilang waktu imsak itu waktu masih boleh makan, boleh minum, tapi alangkah baiknya nggak makan, nggak minum. Kalau mereka itu paham bahasa imsaknya kita, mereka nggak akan bilang bid'ah dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi itulah kebiasaan mereka gitu, nggak nanya-nanya dulu, udah main ponis baik. Padahal dalam ilmu logika, ilmu akal, sebelum al-hukum, at-tahkim itu harus tasawur, harus paham permasalahannya dulu. Ya, jangan dikit-dikit ponis bid'ah. Padahal dia tuh nggak tahu gambaran aslinya seperti apa. Andai mereka tahu gambaran tahlilan, niscaya mereka nggak akan bilang tahlilan itu bid'ah. Ya, mereka tahu amalan-amalan di dalam kita acara maulid, gak bakal bilang bid'ah. Cuman nggak mau tahu langsung bilang bid'ah. Sama seperti masalah imsak. Sebetulnya kalau tanya dulu ke kita,
mereka nggak akan bilang bid'ah. Nah, jadi seperti itu kan. Jadi imsak itu memang ada dalilnya, hadis sahih, ya. Itu kaifiatul istinbat namanya, bagaimana mengeluarkan hukum dari sebuah kisah, ya. Nah, itu waktu imsak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika tiba waktu fajar harus berhenti makan, berhenti minum. Artinya apa? Ketika azan dikumandangkan, saat kita makan harus berhenti. Saat masih ngunyah harus dikeluarkan. Ya. Ada hadis riwayat Ahmad di zaman ada seseorang ketika makan kemudian dengar azan. Akhirnya apa? Kata Umar, telan katanya. Nah, itu hadis, coba lihat status hadisnya apa? Sahih atau enggak? Yang kedua, kalau sahih pemahamannya gimana? Karena di zaman Nabi azan itu dua kali. Ada azannya Ubay bin Bilal bin Rabah, ada azannya Abdullah bin Umi Maktum. Itu 2 kali. Kurang lebih jaraknya itu 1 jam ya. Nah, coba periksa hadis itu. Itu azan siapa itu? Ya, azannya Bilal atau azannya Abdullah bin Umi Maktum. Yang jelas, walaupun itu hadis misalkan sahih, tetap itu nggak bisa dipakai karena bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mutawatir. Hadis itu ahad. Ahad itu nggak bisa digunakan ketika bertentangan dengan mutawatir. Yang mutawatir bilang, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr. Ketika terbit fajar, berhenti makan, berhenti mie. Tuh, artinya apa? Artinya kalau masih ada di mulut, maka wajib dikeluarkan. Karena kalau ditelan itu namanya makan. Ya, air yang ada di mulut wajib dikeluarkan. Kalau ditelan namanya minum. Sementara makan minum sudah dilarang. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita